Halo anak-anak Indonesia, apa kabar semuanya? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi siapa saja yang baru melihat video ini. Saya ucapkan selamat datang di channel saya, channel Sudizaro Mindova. Baiklah anak-anak semuanya, dulu kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Dahulu mari kita berdoa sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita belajar di kelas 6 ya anak-anaknya. 6 tema 3 toko dan penemuan, subtema 1 penemu yang mengubah dunia, pembelajaran yang keempat. Jadi artinya anak-anak pembelajaran sebelumnya ada ya di tema 3 ini. Subtema 1 itu mulai dari pembelajaran 1, 2, dan 3. Dan sekarang yang keempat. Nah, bagi anak-anak yang belum melihat video pembelajaran sebelumnya, akan lihat dulu supaya pembelajaran kita ini bisa berkesinambungan ya. Oke, ayo kita mau belajar sekarang. Kita mulai. Tahukah kamu siapa penemu lampu ya? Bagaimana ia menemukannya? Sikap apa yang harus kita contoh darinya? Ini anak-anak yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Pernah terbayang oleh hidup tanpa penerangan? Setelah matahari terbenam, tentu akan sulit melakukan kegiatan di luar rumah karena lingkungan yang gelap gulita. Kegiatan di dalam rumah mungkin juga terbatas. Kita patut mensyukuri salah satu penemu besar yang baru ini, penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Itu anak-anaknya yang menemukan bola lampu pijar yaitu Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1897. Ia tidak pernah menyelesaikan pendidikan resmi di sekolah. Ia hanya sempat bersekolah selama 3 bulan. Edison diajar oleh ibunya di rumah. Walaupun tidak mengikuti pendidikan formal, terlihat bahwa Edison memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Di usia 11 tahun, Edison sudah dapat membuat telegraf sederhana. Di usia 12 tahun, ia memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca literatur dan melakukan berbagai percobaan. Pada tahun 1891, ia dapat mencetak koran. Koran terbitnya Weekly Herald laris terjual. Ia melihat dunia butuh penerangan yang bisa waktu selama 2 tahun serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuan. Melalui kerja kerasnya, pada tanggal 21 Oktober 1879 lahir lampu pijar listrik tetap dapat menyala selama 40 jam. Kegiatan Thomas Alva Edison memberikan hal baru bagi dunia. Rasa ingin tahunya yang tinggi dan sikap pantang menyerahnya mengubah dunia menjadi lebih baik. Itu anak-anaknya si Thomas Alva Edison. Nah, identifikasi informasi pada teks eksplanasi di atas. Jadi informasinya ada grafik berikut. Anak-anaknya seperti ini grafiknya. Mari kita coba mengerjakannya ya anak-anaknya. Semangat. Nah, teks eksplanasi terdiri dari topik masalah,
penjelasan, kesimpulan atau pesan dari Indonesia dari Majelis Pembelajaran jelaskan pada saat ini ya. Nah, paragraf 1 topik masalah. Apa yang dibahas pada teks di atas yaitu teks tadi artinya Thomas Alva Edison. Penemuan bola lampu pijar yang mengubah dunia. Yang kedua atau paragraf kedua yang disebut dengan deret penjelas. Siapakah Thomas Alva Edison? Orang penemu lampu pijar yang lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Paragraf 3 masih deret penjelas. Bagaimana Thomas Alva Edison menemukan bola lampu pijar? Setelah menghabiskan waktu selama 2 tahun serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuan melalui kerja kerasnya, pada tanggal 21 Oktober 1879 yang dapat menyala selama 40 jam. Nah, itu anak-anak di paragraf 3 yang termasuk deret penjelas. Paragraf keempat, kesimpulan dan pesan pendapat penulis, yaitu apa yang dapat disimpulkan tentang sikap Thomas Alva Edison, sikap yang gigih, haus ilmu, serta pantang menyerah yang dimiliki Thomas Alva Edison telah mengubah dunia menjadi lebih baik. Yaitu anak-anak ya, kesimpulan dari bacaan tadi, yaitu sikap yang gigih dari Alva Edison ini, dia senantiasa haus ilmu dan pantang menyerah, ya dia bisa mengubah dunia menjadi lebih baik. Kita juga bisa begitu ya, makanya harus gigih, harus belajar dan pantang menyerah. Thomas Alva Edison tidak pernah menyerah walaupun sering mengalami kegagalan. Bagaimana dengan kamu anak-anak? Apakah kamu cepat menyerah? Jangan ya, jangan pernah menyerah. Apa yang kamu lakukan ketika kamu gagal? Apa anak-anak yang kamu lakukan? Mencoba terus dan belajar terus ya. Dengan ditemukannya lampu pijar, saat ini kita dapat melakukan berbagai hal di malam hari, seperti yang dilakukan oleh Siti dan adiknya berikut. Ini si Siti anak-anaknya. Nah, setiap malam hari pukul 19 sampai 20, Siti dan adiknya sedang belajar. Mereka belajar dengan menggunakan lampu belajar. Lampu belajar itu adalah hadiah dari ayah 6 bulan yang lalu. Dia memberikan lampu belajar kepada Siti dan adiknya supaya mereka giat belajar. Siti selalu menjaga lampu belajar miliknya. Dia mematikan ketika sudah selesai digunakan. Dia juga membersihkannya jika kotor. Sampai saat ini lampu belajar Siti masih dapat digunakan dengan baik. Siti terlihat nyaman saat belajar. Berbeda dengan adik Siti anak-anak yang selalu mengeluh ketika belajar. Lampu belajarnya rusak. Lampu belajarnya rusak karena sering tidak dimatikan. Lalu terlihat juga banyak kotoran yang menempel karena jarang dibersihkan. Nah, itu anak-anaknya Siti membersihkan barang miliknya, sementara adiknya tidak. Nah, ayah berpesan kepada Siti dan adiknya untuk merawat barang-barang mereka. Barang-barang yang dirawat dengan baik tidak mudah rusak. Hal ini membuat barang-barang tersebut dapat digunakan dalam waktu yang lama. Jadi itu anak-anaknya, kalau kita mempunyai barang, kita harus merawatnya sehingga kita bisa menggunakannya dalam waktu yang lama ya. Nah, apakah hak yang dapat di sini? Apa kira-kira anak-anak? Anak nanti bisa menjawab, tapi di sini Bapak akan mencoba menjawabnya. Hak untuk belajar, mendapat fasilitas belajar yang mendukung, yaitu tadi lampu belajar anak-anaknya, dan mendapat perhatian dari orang tua.
Apakah hak yang didapat oleh adik Siti? Sama anak-anak hak untuk belajar, mendapat fasilitas belajar yang mendukung dan mendapat perhatian dari orang tua. Sama anak-anaknya si Siti maupun adik. Apakah Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Kira-kira gimana anak-anak? Ya, karena pijar yang menjaga baik. Siti dengan mematikannya jika tidak digunakan. Jika kotor, lampu tersebut dibersihkan. Apakah adik Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Bagaimana menurutmu anak-anak atau menurut kalian? Itu tidak. Kenapa? Karena lampu belajar adik Siti rusak. Bat sering membiarkannya menyala dan jarang membersihkannya. Nah, itu anak-anak, jadi adik Siti ini tidak menggunakan haknya dengan penuh tanggung jawab. Apa manfaatnya ketika kita menggunakan hak kita dengan tanggung jawab? Apa manfaatnya kira-kira anak-anak? Ini manfaatnya. Orang lain akan selalu menghargai kita, ya, selalu dipercaya orang lain dan menjaga hubungan baik dengan lain. Itu manfaatnya anak-anak kalau kita menggunakan kita dengan penuh tanggung jawab, ya, kita dihargai oleh orang lain, ya. Amatilah benda-benda yang menjadi hakmu. Apakah kamu telah menggunakannya dengan tanggung jawab? Nah, nanti mengamati ya, seperti ini. Benda, sandalmu, ya, sepatu. Bagaimana kamu menggunakannya? Bagaimana kamu menggunakan sandalmu? Apakah pada waktu hujan kamu biarkan saja? Apakah ketika sudah kotor kamu biarkan saja? Dan seterusnya, ya. Nanti anak-anak belajar sendiri nih, buat sendiri, ya. Orang tua kita telah memberikan hak kepada kita untuk menggunakan barang-barang seperti sepatu, sepeda, dan lain-lain. Kita harus bertanggung jawab ketika menggunakan barang-barang tersebut. Gunakan dengan hati-hati, menyimpan ketika sudah digunakan, dan merawatnya adalah contoh bentuk tanggung jawab. Ketika bertanggung jawab, maka barang-barang tersebut dapat kita manfaatkan dalam waktu lama. Itu anak-anaknya, kita harus merawat barang-barang diberikan oleh orang tua kita, penuh tanggung jawab. Demikian anak-anak, pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Sebelum kita akan berpisah, terlebih dahulu mari kita berdoa sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dapat terus mengantar kita semua. Kita melaksanakan protokol kesehatan 3M, itu mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, memakai masker, dan menjaga jarak. Demikian pertemuan kita, pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Segala kekurangan, kelemahan, baik dalam cara membaca, menulis, apa yang sebesar-besarnya. Dan saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati.